Puji Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Hari ini kita sudah berada di minggu yang pertama di tahun 2020 ini, tanggal 5 April. Kami percaya jemaat Tuhan di rumah dimanapun berada, semua diberkati Tuhan. Hari ini kita akan beribadah, hari ini kita akan bersama-sama. Walaupun Bapak Ibu Saudara berada di rumah, kita akan ibadah secara online. Dan ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara boleh menyediakan di rumah roti, boleh menyediakan anggur. Dan ini kita akan persiapkan sama-sama untuk kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Pagi hari ini sebelum ibadah kita mulai, mari kita sama-sama membacakan firman Tuhan yang kita ambil di dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Mari persiapkan di rumah, kita akan baca sama-sama. Kita akan perkatakan firman Tuhan ini. Yesaya pasal 41 ayatnya ke-10. Sudah dapat di rumah, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa engkau kepada kemenangan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan luar biasa. Tuhan memberikan kami kemenangan yang gilang gemilang. Kami bersyukur hari ini Tuhan. Situasi apapun yang ada di luar, tapi kami tetap percaya kami punya Tuhan yang hidup di tengah-tengah kehidupan kami sebagai pahlawan yang memberikan kami kemenangan Tuhan. Terima kasih hari ini Tuhan, kami mau beribadah Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Engkau. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya firman Tuhan yang memberikan kami kehidupan. Firman Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Sehingga kami mampu untuk melewati situasi apapun yang ada di hari-hari ini. Bapa di sorga, kami serahkan ibadah ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami takbiskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya mau diberkati Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Tuhan Engkau sangat baik bagi kami. Kau tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih kasih setiamu buat kami Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Terima kasih Yesus. Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah. Kau kekuatan kami, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Kau alasan kami bersyukur bagi hari ini. Terima kasih Tuhan. He is so good to you. He is so good to you. He
Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya, haleluya. Oh baik bagi kami Tuhan. Oh yang kami sembah. Kami buka hati kami lebih lagi menyembah-Mu pagi ini Tuhan. Kau saja yang layak terima pujian kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengingat kebaikan-Mu. Terima kasih. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu
di surga hari ini bersama dengan umat-Mu di rumah masing-masing. Kami satukan hati kami untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Di minggu pertama bulan keempat ini Bapa, kami memuji, kami bawa syukur kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat pemeliharaanmu, kasih setiamu yang sudah menjadi perisai dan pagar tembok yang mengelilingi kami sampai hari ini. Kami dan anak cucu kami, seluruh keluarga kami percaya tetap ada di dalam anugerah-Mu yang luar biasa. Bapa, hari ini Tuhan Engkau memulihkan kami, membaharui kekuatan kami untuk berjalan di minggu pertama bulan keempat ini Tuhan. Dalam hari-hari untuk memperingati penderitaan-Mu Tuhan. Penderitaan-Mu yang mati untuk seluruh dunia. Biarlah kami terus ingat akan kasih-Mu, akan pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan siap untuk berkat firman-Mu. Sama-sama kita berkata, amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mungkin sudah sekitar 2 minggu kita ada di rumah-rumah kita masing-masing dan kita mengalami satu musim yang baru. Kalau sebelumnya hari-hari kita penuh dengan kesibukan, kita ke tempat tugas, tempat usaha, pelayanan kita, dan kurang waktu di rumah, maka hari-hari ini kita melihat bahwa waktu banyak di rumah, kita bisa membaca firman Tuhan, kita bisa berdoa, kita bisa bersekutu, bercerita dengan orang-orang di rumah tanpa batas waktu. Biarlah kita menjadi orang-orang yang tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, hari ini Tuhan ingin saya membagikan dengan Bapak Ibu. Wow, luar biasa Tuhan. Sejak bangun pagi Tuhan langsung berbicara dengan jelas bahwa di tengah semua perubahan yang ada ini Bapak Ibu umat Tuhan, kita tidak tahu sampai berapa minggu lagi keadaan ini masih tetap ya. Kita tidak bisa merubah situasi ini dengan kekuatan manusia, tetapi kita bisa mengambil kekuatan Tuhan untuk membuat kita tetap tenang, tetap sehat, tetap teduh dan berkemenangan untuk melewati situasi yang sulit di bangsa kita dan di seluruh dunia ini. Nah, Tuhan ingatkan satu hal, beberapa hal yang menjadi pegangan kita. Artinya kalau kita tidak mengerti, kalau kita bingung dengan semua yang terjadi, yang datang ini, maka ada beberapa hal yang kita tidak boleh lupakan. Yang menjadi pegangan kita, yang harus itu menguasai, mendominasi seluruh pikiran kita, perasaan kita, seluruh keberadaan kita harus dikuasai dengan firman Tuhan dan beberapa poin ini untuk kita bisa merenungkannya. Yang pertama kita harus ingat di atas segala yang terjadi bahwa Tuhan itu mengasihi seluruh dunia. Tuhan mengasihi seluruh dunia. Dikatakan dalam Yohanes 3:16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Akan dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan mengasihi seluruh dunia ini, Tuhan baik. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat bagi umat manusia. Lewat semua yang terjadi, yang harus terjadi, Tuhan pegang kendali dan Tuhan berkata bahwa semuanya itu Dia turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi rencana Tuhan belum berhenti, belum selesai. Rencana Tuhan dari awal sampai akhir, Dia Alfa dan Omega. Rencana Tuhan adalah semua yang kita alami untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi jangan kita menilai hal-hal yang kita alami ini berdasarkan cara pandang manusia. Tapi harus dari cara pandang Tuhan bahwa Dia memberikan kepada kita tuh berkat yang kekal. Bukan yang hanya sementara di dunia ini. Dan satu ayat firman Tuhan dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-9. Tuhan Yesus meneguhkan murid-murid dan kita semua dari Yohanes 15:9 dia katakan begini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Jadi Tuhan Yesus itu menyatakan dengan jelas bahwa seperti Bapa telah mengasihi Tuhan Yesus, demikian juga Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Telah bukan mungkin, bukan barangkali, tetapi sesuatu yang pasti.
Seperti Bapa mengasihi Yesus, jadi Bapa dan anak itu satu. Satu. Jadi seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, tinggallah di dalam kasihku itu. Jadi kalau masalah, tantangan, beban, penderitaan itu membuat kita goyah. Itu normal sebagai manusia. Mungkin kita mengalami beban yang berat dalam hidup kita. Tapi mari Bapak Ibu, jangan itu sampai menguasai dan memenjarakan kita. Tapi percayalah bahwa waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan berfirman, maka sampai hari ini pun firman-Nya tetap berkuasa. Waktu kita belajar untuk memperkatakan firman Tuhan di tengah situasi kita. Seperti waktu Tuhan Yesus dengan murid-murid lalu mereka mengalami badai, bagaimana Tuhan Yesus berdiri dan dia berkata, diamlah, tenanglah. Jadi perkataannya itu menciptakan, mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Sekarang firman telah tersedia bagi kita, Roh Kudusnya tinggal di dalam kita. Jadi kita harus memperkatakan firman. Jangan ragu, jangan diintimidasi oleh musuh yang mungkin mengatakan, kau banyak dosa, engkau tidak layak, kau punya kesalahan ini. Mari lihat bahwa memang kita tidak ada yang sempurna. Kita dibenarkan bukan karena kebaikan kita. Kita dibenarkan bukan karena kita kekuatan kita, kepandaian kita. Tapi karena karya salib Kristus. Jadi kita datang dengan kerendahan hati. Kalau kau mengalami hal-hal yang sulit, yang kita tidak bisa lalui sendirian, kita merasa berat. Itulah waktunya bagi kita untuk merendahkan diri dan memanggil nama Tuhan. Izinkan kasih-Nya melingkupi kita. Percaya bahwa seperti Bapa mengasihi Yesus, Dia telah mengasihi kita. Dia mati untuk kita, Dia memberikan hidupnya bagi kita. Jadi kita harus menghargai hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus bertanggung jawab dengan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita pikir bahwa lebih baik kita mati saja. Orang gampang putus asa dan berpikir bahwa mungkin dengan mengakhiri hidup, bunuh diri itu akan selesai. Kita harus menghargai. Jangan pikir terserah saja kalau sakit ya biar mati kan cepat ketemu Tuhan. Tidak boleh karena kematian itu adalah haknya Tuhan. Itu adalah waktunya Tuhan, tapi kita harus menghargai hidup yang Tuhan berikan. Kita harus bagaimana supaya hidup kita itu bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagi dunia yang terhilang, bagi orang-orang yang lemah. Kita harus menyatakan kasih Allah yang sudah kita terima. Jadi hargai hidup yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Dia mati supaya kita menerima kehidupan kekal. Jadi jangan sia-siakan hidup kita. Jangan sampai hidup kita tidak berbuah bagi yang lain. Dia menaruh kita di dalam taman yang baik supaya buah itu bisa keluar dan orang bisa menikmati buah-buah kesembuhan, buah damai sejahtera, buah kebaikan, buah kemurahan itu lewat kehidupan kita semua. Jadi yang pertama itu poinnya, jangan pernah ragukan bahwa kita dikasihi, kita dicintai. Apapun yang terjadi, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Tidak ada yang dapat membatasi kasih-Nya. Tidak ada yang dapat mengubah kasih-Nya. Kita segala sesuatu yang kita lakukan bukan supaya Tuhan tambah cinta kita. Karena Dia sudah mengasihi kita dengan seluruhnya. Kita lakukan semuanya, kita rajin baca firman Tuhan, kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita hidup dalam kebenarannya, berkata-kata yang baik supaya kita bisa terus masuk di dalam mengasihi Tuhan dan menikmati kelimpahan kasih-Nya. Yang kedua Bapak Ibu harus kita pahami bahwa Tuhan itu sangat berkuasa. Tuhan itu menciptakan langit dan bumi dan Dia berkuasa di langit dan di bumi. Sesudah kematiannya Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Matius 28 ayat 18 sampai 20 Dia katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Bapak Ibu kita lihat bahwa Tuhan Yesus mengatakan itu bahwa Dia telah menerima kuasa itu setelah Dia melewati proses penderitaannya, kesengsaraannya sampai kematiannya di atas kayu salib. Jadi kita lihat Tuhan berkuasa tapi segala sesuatu itu bukan instan.
Ya, kita jangan sampai tidak tahan dalam proses, dalam pergumulan, dalam tantangan kita. Kita lihat Tuhan Maha Kuasa, tidak ada satupun yang di luar kontrolnya. Langit dan bumi Tuhan yang ciptakan. Ya, tapi kita harus tahu bahwa segala kuasa yang ada dalam tangannya itu Dia berikan kepada kita, mandatnya Dia berikan kepada kita. Kita tidak bisa lagi hanya memprotes Tuhan, hanya menunggu Tuhan melakukannya. Tapi sekarang bagian kita adalah mengambil otoritas itu, mandat itu. Dan kita menyatakan itu pada lingkungan kita, pada keadaan kita, pada kota kita dan bangsa kita. Ini waktu untuk kita bangkit dan menyatakan kuasa itu. Pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan bagimu. Jadi Tuhan memang berkuasa segala sesuatu. Mungkin kita berpikir kalau Tuhan berkuasa, kenapa ada korban hamba-hamba Tuhan yang menjadi korban di dalam tengah situasi wabah pandemi corona ini. Mari jangan kita terjebak kepada hal-hal yang kita tidak bisa pahami. Apa yang Tuhan buat itu pasti baik. Kalau kita masih sehat, kita masih hidup, kita masih kuat, berarti kita belum selesai. Masih ada rencana Tuhan buat setiap kehidupan kita. Yang sudah selesai, hamba-hamba Tuhan sudah mengakhiri tugas mereka di bumi ini. Sudah mencapai garis akhir. Tugas mereka selesai dan mereka beristirahat. Adalah lebih berharga kematian orang-orang yang dicintainya. Jadi jangan kita berpikir kepada hal-hal seperti yang dunia pikirkan. Kita lihat bahwa apa yang terjadi ini sungguh-sungguh bukan hal yang main-main, bukan hal yang biasa-biasa. Kalau bisa begitu jatuh banyak korban. Sebab itu kita harus taat dengan pemerintah, dengan pemimpin-pemimpin kita untuk bagaimana harus mengadakan social distancing, harus menjaga kebersihan. Karena kita sedang berperang untuk melawan, membasmi penyebaran virus corona. Dikatakan bahwa virusnya sendiri itu tidak berbahaya seperti yang banyak orang takuti. Tetapi spirit di balik itu. Dia mendatangkan satu ketakutan yang membuat orang menjadi lemah, menjadi depresi, stres dan daya tahan tubuh menurun dan tidak ada lagi perlawanan kepada virus itu dan orang banyak meninggal karena kelemahan di dalam ketahanan tubuh. Jadi lihat bahwa kita harus berpikir yang baik, kita harus istirahat yang baik, makan minum yang baik. Sehingga tubuh kita itu punya metabolisme yang di dalam kasih Tuhan mengeluarkan hormon-hormon yang baik, zat-zat yang baik, tenang. Dan tidak ada hormon stres yang membuat daya tahan tubuh menurun. Ya, hormon stres itu akan membuat daya tahan tubuh menurun. Masih ingat dikatakan kalau kita marah 5 menit, maka daya tahan tubuh kita akan turun beberapa jam. Ya, itu akan lama daya tahan tubuhnya akan turun. Jadi marah, kecewa, depresi, stres, sedih itu kita harus bisa menang atasnya. Kalau kita lewati itu normal sebagai manusia, sebagai hamba Tuhan pun saya pernah juga melewati musim-musim begitu. Tapi kita jangan terjebak dan tinggal di dalam kelemahan itu. Kita harus datang kepada Tuhan. Saya selalu ingat itu ayat yang Tuhan bilang di Matius pasal 11. Mari kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Pikul kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Jadi kita serahkan beban kita kepada Tuhan. Jangan kita tanggung sendiri, stres sendiri, marah-marah, kecewa, putus asa. Itu akan membuat tubuh kita tidak sehat. Yang ketiga, kita lihat kita harus percaya. Yang pertama tadi kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Yang kedua dia berkuasa. Dia berkuasa, jangan bingung. Kalau segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi, pasti itu ada rencana Tuhan yang baik. Di balik apa yang dia izinkan musuh kerjakan. Pasti ada kebaikan Tuhan di dalamnya, pasti ada rencana yang besar lewat apa yang kita alami ini. Dengan kita tinggal di rumah, maka kita belajar sesuatu bahwa hubungan kita dengan Tuhan bukan ditentukan oleh kehadiran kita di gedung gereja. Gereja yang sesungguhnya adalah kita orang percayanya, bukan gedungnya, bukan denominasinya. Jadi masing-masing membangun dirinya. Ini poin yang ketiga, Tuhan Yesus berjanji dia memberikan kemenangan
Karena dia berkata dalam Matius 16 ayat 18 bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Aku akan mendirikan jemaatku. Jadi Tuhan berjanji dia membangun satu eklesianya, jemaat yang kuat. Yang alam maut tidak akan menguasainya. Tidak akan bertahan menghadapi eklesianya Tuhan. Jadi kita berperang dari start dari posisi kemenangan. Bukan dari ketakutan, bukan dari keadaan lemah. Tapi kita berperang dari posisi kemenangan. Bahwa dia sudah memberikan kita kemenangan, dia berjanji dia menyertai kita. Kenapa dia menyertai kita? Karena ada hal-hal yang sulit yang kita tidak bisa hadapi dengan kekuatan kita sendiri. Dia berjanji dia Allah Immanuel yang tidak pernah akan meninggalkan kita. Jadi waktu dia menyertai kita artinya kasih karunia-Nya berlimpah-limpah bagi kita. Satu ayat yang terakhir dari 2 Timotius 2 ayat yang pertama, nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Dia katakan kepada Timotius, ini luar biasa, tadi pagi saya sangat diberkati dengan ayat ini. 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama dikatakan begini, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan menjadi lemah. Ada kekuatan di dalam kasih karunia Tuhan. Kita tidak pernah sendirian. Dia melimpahi kita dengan kasih karunia dan anugerahnya yang baru setiap hari. Supaya kita bisa berkemenangan lewati masa-masa yang sukar sulit. Tuhan memberkati dan saat ini mari Bapak Ibu kita persiapkan roti dan anggur kita untuk kita sama-sama ada dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus di rumah masing-masing Bapak Ibu bisa persiapkan roti yang ada ataukah biskuit apa yang ada di rumah. Kemudian anggur kalau tidak ada bisa mempersiapkan sirup dan kita angkat satu pujian kita akan makan dan minum dari tubuh dan darah Tuhan bersama-sama. Yesus, sucikan daku, darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan daku, darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Kita berdoa dengan roti dan anggur yang sudah disediakan. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat hidup yang Kau berikan bagi kami. Sehingga kami bukan lagi tidak punya hubungan dengan Bapa di surga. Tapi kami sudah diperdamaikan dengan Bapa di surga. Saat ini kami mau makan dan minum dari tubuh dan darah-Mu bersama-sama dengan umat-Mu yang ada di rumah-rumah mereka. Tuhan, kuduskan roti dan anggur yang kami persiapkan dan diberkati dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus menjadi tubuh dan darah-Mu Tuhan yang berkuasa sehingga kami lihat kemenangan, kami lihat kelepasan, kami lihat kesembuhan, kebangkitan oleh kuasa darah anak domba Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saya bacakan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala. Bukankah roti ini persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kita makan dalam nama Yesus.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Kita minum bersama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kami percaya karya salib-Mu untuk menebus kami Tuhan. Kami percaya tubuh dan darah-Mu Tuhan menyembuhkan kami, membangkitkan kami. Kau tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam Engkau. Terpujilah Bapa di surga. Kami bersyukur untuk berkat kesembuhan. Kami bersyukur untuk penghiburan. Kami bersyukur untuk kekuatan baru. Kami bersyukur Tuhan untuk penyediaan yang Tuhan kerjakan dalam rumah-rumah tangga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau segalanya bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah berkat-Mu turun atas kami semua. Kami mengucapkan berkat atas umat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu, selamat menikmati kasih Tuhan. Tuhan memberkati.